Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini Febri Yulia akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman tentang pertumbuhan mikroba, kurva pertumbuhan mikroba, dan pengukuran pertumbuhan mikroba. Di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan mikroba. Kira-kira menurut teman-teman pertumbuhan mikroba itu seperti apa? Dimana pada umumnya pertumbuhan pada organisme yang makro itu merupakan proses bertambahnya atau substansi massa zat suatu organisme, misalkan bertambah tinggi, bertambah besar. Namun sedangkan di sini pada mikroorganisme atau organisme bersel satu, pertumbuhan di sini menurutnya adalah peningkatan unsur sel yang dapat menghasilkan peningkatan ukuran sel, jumlah sel, atau keduanya. Tetapi karena mengobservasi pertumbuhan satu sel sulit, maka mikrobiologis biasanya mempelajari pertumbuhan populasi mikroba, pertumbuhan koloni, atau pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri. Ini adalah contoh dari peristiwa pertumbuhan populasi mikroba, di mana dalam setiap waktu, dalam hitungan waktu tertentu, mikroba mengalami pertumbuhan populasi. Selanjutnya, kurva pertumbuhan, di mana kurva pertumbuhan mikroba itu terdiri menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase lag, yang kedua fase eksponensial, selanjutnya fase stasioner, yang terakhir yaitu fase kematian, di mana kita akan bahas satu persatu. Menurut teman-teman, apa itu fase lag? Pada fase lag ini tidak terjadi penambahan jumlah sel, tetapi aktivitas metabolisme sedang berlangsung untuk persiapan pembelahan sel. Ini disebut juga sebagai fase adaptasi atau disebut juga dengan fase penyesuaian terhadap nutrisi. Selanjutnya, fase eksponensial, di mana fase eksponensial merupakan pola pertumbuhan yang seimbang dan cepat dengan laju yang konstan. Ini tergantung pada komposisi medium, kultur, dan kondisi inkubasi sampai nutrisi habis. Selanjutnya, fase stasioner, di mana fase stasioner ini merupakan terjadinya penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien yang mulai habis. Akibatnya terjadi kompetisi nutrisi sehingga beberapa sel mati sedangkan yang lainnya tetap hidup. Pada fase ini mikroba masih melakukan aktivitas memproduksi metabolit sekunder seperti antibiotik. Pada fase stasioner ini terjadi dua hal yang sangat penting. Yang pertama, populasi mikroba memasuki fase stasioner untuk beberapa alasan, termasuk keterbatasan nutrisi, akumulasi buangan yang beracun, dan kemungkinan terjadi kepadatan sel. Selanjutnya, yang kedua, respon yang kondisi kelaparan. Ini merupakan praktek yang penting untuk mikrobiologi, medik, dan industri. Respon ini termasuk perubahan morfologi dan perubahan ekspresi gen dan fisiologi. Selanjutnya, fase kematian, di mana pada fase ini grafik yang menunjukkan penurunan secara tajam karena merupakan akhir dari suatu individu yang kembali ke titik awal. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu pertumbuhan. Waktu pertumbuhan mikroba dapat digambarkan dalam bentuk matematika tertentu. Yang pertama, rata-rata kecepatan pertumbuhan konstan adalah jumlah generasi per unit waktu, yang terkadang diekspresikan sebagai generasi per jam.
Selanjutnya yang kedua, rata-rata waktu generasi atau pengandaan adalah waktu yang dibutuhkan untuk populasi menjadi 2 kali lipat. Yang ketiga, waktu generasi nyata yang berubah-ubah oleh spesies mikroorganisme dan kondisi lingkungan, yang mereka dapat berkisar dari 10 menit untuk beberapa bakteri hingga beberapa hari untuk mikroorganisme eukariot. Di sini selang waktu yang dibutuhkan sel itu untuk membelah diri berbeda-beda. Contohnya pada Escherichia coli, bakteri umum yang dijumpai di saluran pencernaan dan di tempat lain, memiliki waktu generasi 15 sampai 20 menit. Ini adalah contoh dari waktu generasi masing-masing mikroba. Selanjutnya, pengukuran pertumbuhan mikroba, di mana pertumbuhan diukur dari perubahan jumlah sel atau berat kering massa sel. Jumlah sel dapat kita hitung dari jumlah sel total yang tidak membedakan jumlah sel hidup dan sel mati. Jumlah total sel mikroba itu ditetapkan secara langsung dengan pengamatan mikroskopis dalam bentuk sampel yang kering yang diletakkan dalam gelas, dan benda sampel cairan yang diamati menggunakan metode coating gambar, misalnya dengan alat Petro-Husser Bacteria Counter untuk menghitung bakteri atau dengan alat hemositometer untuk menghitung kamir spora atau sel-sel yang ukurannya yang relatif besar dari bakteri. Jumlah sel hidup dapat ditetapkan dengan metode plate count atau colony count dengan cara ditaburkan pada medium agar sehingga satu sel hidup akan tumbuh yang membentuk satu koloni. Jadi jumlah koloni itu dianggap setara dengan jumlah sel. Cara ini ada 2 macam, yaitu metode taburan permukaan atau spread flat method dan metode taburan atau for flat method. Cara lain untuk menghitung jumlah sel hidup adalah dengan filter membran atau MPM, most probable number, yang menggunakan medium cair sampel mikroba yang dihitung, biasanya dibuat seri pengenceran. Itulah penyampaian teman-teman tentang pertumbuhan mikroba. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.